Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Kardiansyah. Jadi di sini saya akan membahas PT Adikarya yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil PT Adikarya. Nah, PT Adikarya ini adalah perusahaan Indonesia yang bekerja di berbagai industri seperti konstruksi, pembangunan infrastruktur, properti, real estate, and EPC. Perusahaan ini menjadi perseroan terbatas pada tahun 1974 setelah didirikannya. Adikarya ini menjadi perusahaan konstruksi pertama yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004. Nah, ambisi PT Adikarya ini adalah untuk menjadi perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara dan terus meningkatkan kinerjanya untuk membantu kemajuan industri konstruksi di Indonesia. Visi dari perusahaan ini yaitu adalah menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Terus ada misinya yaitu untuk membangun insan yang unggul, profesional, amanah, dan berjiwa wirausaha, mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa properti, industri, dan investasi yang bereputasi, mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta impact bagi stakeholder, menjalankan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik, menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran, kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Terus yang terakhir itu mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembuatan keputusan dan pengelolaan resiko korporasi. Terus misinya itu untuk menjadi eh tadi misinya udah ya, misinya. Terus selanjutnya itu pentingnya tata kelola perusahaan ini bagi PT Adikarya. Itu tata kelola perusahaan sangat penting bagi PT Adikarya untuk menjalankan organisasinya dengan baik dan mencapai tujuan perusahaan. Melalui tata kelola perusahaan yang baik, PT Adikarya dapat memastikan pencapaian sasaran, kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang optimal. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga membantu dalam menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran serta perusahaan-perusahaan serta memastikan keberlanjutan bisnis konstruksi, rekayasa, properti, industri, dan investasi yang bereputasi. Dan ini, tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT Adikarya ini diimplementasikan melalui organ tata kelola seperti hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dan dewan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan penting bagi PT Adikarya dalam menjalankan berbagai aspek bisnisnya. Terus, membandingkan antara konsep atau teori tata kelola dengan pelaksanaannya di perusahaan PT ini. Yang pertama itu hubungannya dengan pemangku kepentingan. Implementasi tata kelola perusahaan di PT Adikarya ini mencakup pengendalian dan pengarahan hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung perkembangan perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih baik, serta meningkatkan pertanggungjawaban pada pemangku kepentingan. Terus yang kedua itu struktur organisasinya. PT Adikarya ini menganut dua sistem badan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang efektif dan jelas. Yang ketiga itu praktik tata kelola yang baik. Di PT ini menyadari bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik itu dapat dapat sumber penggerak penting yang mendorong perusahaan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta membangun kepercayaan dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Terus yang terakhir itu prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik di PT ini mencakup prinsip-prinsip seperti keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kemandirian, dan kesetaraan kewajaran. Prinsip ini menjadi landasan bagi perusahaan dalam menjalankan operasional secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Menganalisa prinsip tata kelola dalam PT Adikarya. Corporate governance dapat dianalisis menggunakan akronim tarif, yaitu meliputi yang pertama yang seperti yang saya omong tadi yaitu transparansi,
PT Adikarya ini telah menerapkan prinsip transparansi dalam hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham untuk menjamin hak-hak pemegang saham. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif. Terus yang kedua itu ada akuntabilitas. Implementasi prinsip akuntabilitas di PT ini mencakup pengendalian dan pengarahan hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungannya. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung perkembangan perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih baik, serta meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Terus yang ketiga itu ada responsibilitas. PT Adikarya juga menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham untuk menjamin hak-hak pemegang saham. Hal ini ditunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki tanggung jawab bersama dengan direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Yang keempat itu ada independence, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola yang perusahaan yang baik, yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang efektif dan jelas. Terakhir itu ada fairness. Implementasi prinsip fairness di PT ini, PT Adikarya itu mencakup prinsip-prinsip seperti keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian, dan kesetaraan kewajaran. Prinsip ini menjadi landasan bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Terus ada mengidentifikasi bagaimana pengukuran dan dampak tata kelola terhadap kinerja perusahaannya. Yang pertama itu pengukuran kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh seperti nilai perusahaan yang menggambarkan seberapa baik atau buruknya manajemen dalam mengelola kekayaannya. Selain itu, penerapan metode balance scorecard juga dapat digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaannya. Terus yang kedua itu ada dampak tata kelola perusahaan. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dapat berdampak pada kinerja perusahaan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan investor. Itu yang paling penting ya, terus memaksimalkan penggunaan kekuasaan dan hak pemegang saham, serta meningkatkan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Dampak positif dari tata kelola ini yang baik juga dapat tercermin dalam peningkatan nilai perusahaan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Terus yang terakhir itu ada pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan ini seperti independensi, ukuran keahlian Dewan Komisaris, dan komitmen Dewan Direksi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Penerapan mekanisme tata kelola yang baik ini juga dapat meningkatkan efektivitas komite audit dan membedakan apakah variabel etika komitmen Dewan Direksi sebagai variabel moderasi atau tidak. Dengan demikian, pengukuran kinerja perusahaan di PT Adikarya ini dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja keuangan dan penerapan metode balance scorecard, sementara dampak tata kelola perusahaan yang baik dapat tercermin dalam peningkatan nilai perusahaan, kepercayaan investor, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mekanisme tata kelola perusahaan juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sekian aja presentasi dari saya mengenai tata kelola yang baik untuk perusahaan PT Adikarya itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata juga mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.